Ya, sorry. Sekali lagi saya menyambut selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang masih setia sebagai jemaat dan juga simpatisan yang hadir baik secara onsite maupun secara online. Selamat pagi semuanya. Saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat. Kalaupun tidak sehat, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan pemulihan segera supaya kita bisa melayani Tuhan melalui kehidupan kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Naomi Lestari, sudah siap juga di sini secara onsite juga. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, selamat pagi. Happy Sunday, God. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Setiap kami yang ada di gereja ini secara onsite atau kami yang online. Kami bersyukur untuk kuota yang masih Tuhan berikan. Tuhan masih berikan kekuatan kami untuk berjalan ke gereja. Kami bersyukur Allah Roh Kudus masih memberikan hal-hal yang terbaik untuk kami boleh rasakan pada pagi hari ini. Tuhan, kami hari ini mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami rindu juga mendengarkan firman Tuhan. Ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Yesus, kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Haleluya yang saya katakan. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita. Silakan operator. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, serta dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami menyambut kehadiran Anda semua dalam ibadah online pada minggu ini, Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Tema pada minggu ini yaitu diciptakan untuk kekekalan, yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11 yang sama-sama kita akan renungkan bersama dengan Ibu Naomi Lestari. Namun sebelum kita mulai, mari kita simak beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Yang terakhir, persembahan dan persepuluhan dapat Anda masukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Update pada minggu ini. Mari kita siapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita, bahkan jiwa kita untuk siap memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Selamat berbakti dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IBC, selamat pagi, Happy Sunday, apa kabar? Kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan, amin? Amin. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, amin? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Mari kita akan naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan kita, Dia gunung batu kita. Lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Sing the song.
dengan segenap hati, dengan penuh iman, nyatakan. One, sing. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Say one more time, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Come on, kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Naikkan pujian ini sekali lagi, lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Sing this song together. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Say one more time. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Oh, 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 yeah, oh, oh. Kita lebih dari pemenang. Amin. Bersama Tuhan kita bisa lakukan segala perkara di dalamnya. Amin. Yes. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Kau membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan memejamkan mata kita. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan pemeliharaan Tuhan. Mari ingat kembali segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun sedetik pun, walaupun sebentar pun. Kau ada bersama kami, memegang tangan kami dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Terima kasih Yesus, ketika kami di dalam lembah kekelaman sekalipun, gadamu, tongkatmu, itu yang menghibur kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah bisa mengingkari janjimu. Janjimu ya dan amin Tuhan. Terima kasih. Tak akan gentar kami melangkah, sebab Engkau Tuhan kami, Gembala kami, Gembala agung kami, beserta kami.
sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sing this song. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah, oh haleluya, haleluya, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah maupun bersama-sama beribadah secara onsite pada pagi hari ini. Puji Tuhan ya, kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini, dan sudah beberapa waktu ya saya nggak hadir, dan luar biasa kita boleh datang bersama-sama. Dan saya mau mengingatkan sebelum kita akan belajar firman Tuhan, bulan November kita akan memulai ibadah onsite. Mari kita akan siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita untuk hadir kembali di dalam gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau mengurapi dan hadir di rumah-rumah jemaat yang tergabung di dalam Gereja Baptis Indonesia Immanuel ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja mengurapi kami, memenuhi kami, memberikan kami pengertian-pengertian dan hikmat daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari kitab Pengkhotbah, ayat yang pasal yang ketiga, ayat yang 11. Apakah saya boleh dinyalakan ya? Saya tidak begitu terlihat. Bisa dinyalakan lampunya? Oke, baik, terima kasih ya. Mari kita akan bersama-sama melihat Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah, silakan juga membuka di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Yang di sini kita akan membaca bersama-sama ya. Yuk, mari kita akan membaca. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dari awal sampai akhir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema diciptakan untuk kekekalan, ya. Diciptakan untuk kekekalan. Kalau kita berbicara tentang kekekalan, itu berarti dari kata kekal. Kata kekal artinya itu sesuatu yang tidak dapat binasa atau sesuatu yang tidak memiliki batas waktu ya setelah kita di dunia ini ya tentunya. Nah, diciptakan untuk kekekalan. Waktu saya merenungkan ini, wah ternyata nggak mudah Bapak Ibu. Ya, di dalam kehidupan kita, kalau kita berbicara tentang ya, kalau kita berbicara tentang kekekalan, kekal itu cuma ada dua, yaitu surga atau neraka. Karena apa? Karena di dunia ini nggak kekal, ya. Dunia ini fana, nggak ada kekekalan sama sekali. Yang kekal itu hanya dua, surga dan neraka. Dan itu pilihan ada di tangan kita. Karena sejak awal waktu Allah menciptakan, kita diberi yang namanya free will, ya, kehendak bebas untuk memilih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak kita berpikir kalau kita meninggal nanti bagaimana? Apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka? Ya, ini menjadi perenungan kita ya. Karena apa? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita apa? Ingin masuk surga. Setuju nggak? Siapa di sini yang ingin masuk ke neraka? Ya, tentunya nggak ada ya. Karena apa? Itu kerinduan kita. Makanya kita hidup baik. Makanya kita hidup sungguh-sungguh. Makanya kita hidup melakukan semua pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Dengan harapan kita masuk surga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita hidup bukan di sini saja. Tentu kita tahu ya, kita hidup itu bukan di sini saja. Karena apa? Akan ada kehidupan setelah kematian. Kalau kita datang ke rumah duka, tentu ada penghiburan. Dan dikatakan bahwa ada kehidupan yang lain setelah kematian kita di dunia ini. Seorang tokoh, Abraham Lincoln, mengatakan, tentu Allah tidak menciptakan makhluk seperti manusia hanya untuk hidup satu hari saja. Tidak. Tidak ya. Tetapi manusia diciptakan untuk kekekalan. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita manusia loh. Tetapi kenapa diciptakan untuk kekekalan? Ya, seperti yang sudah kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 tadi, Allah telah menempatkan hati manusia suatu keinginan yang mendalam untuk apa? Sesuatu yang lebih daripada hal yang duniawi sekarang ini. Sehingga apa? Ketika kita hidup, ya, Allah itu menyiapkan bahwa hidup kita yang hanya sementara. Kalau orang Jawa bilang itu mampir ngombe. Mampir ngombe itu hanya mampir minum udah.
Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang, tahu-tahu Tristan itu sudah 9 tahun. Tahu-tahu kemarin Mbah Kunti cerita, loh kok saya sudah 84 tahun. Wah, karena apa? Waktu cepat sekali berlalu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan ya, umat manusia ingin hidup selama-lamanya dan menemukan nilai hidup kekal di dalam dunia ini dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan hidup ini. Tetapi kalau kita mengingat atau kita merasakan, apakah itu memuaskan kita? Yang kita lakukan. Mungkin hal-hal yang menyenangkan, apakah itu memuaskan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita hidup kan, kita banyak mengalami masalah ya. Minggu ini kok sepertinya saya capek sekali. Apa? Banyak permasalahan. Minggu ini kok saya pusing ya, badan-badan yang nggak enak ya, ada masalah. Minggu ini kok uang saya tinggal 5.000 ya di kantong, ada masalah. Karena apa? Hidup di dunia yang kita hidupi sekarang ini tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, hal-hal yang material, kegiatan-kegiatan sekuler, dan semua kesenangan dunia yang tidak memuaskan ini, Allah memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Kenapa? Hebat loh kamu manusia. Hebat loh Bapak, Ibu, dan Saudara. Hebat loh teman-teman yang ada di rumah, bahwa hidup kita manusia yang nggak bersempurna ini di persiapan Allah untuk kekekalan. Luar biasa sekali ya. Tuhan menyatakan di dalam diri kita ya. Nah, kehidupan selama kita di bumi ini adalah apa? Di mana kita latihan. Kenapa? Karena di bumi ini kita dilatih untuk menjadi sabar. Di bumi kita dilatih untuk mengampuni. Dilatih untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Dilatih untuk membangun hubungan yang intim dan karib dengan Tuhan. Waktu dikandung, masing-masing kita berbeda ya, tetapi umumnya itu 9 bulan. Benar nggak? Saya 7 bulan dilahirkan oleh ibu saya almarhum. Tetapi rata-rata manusia dikandung itu 9 bulan ya. Nah, ini dikandung 9 bulan ini adalah persiapan atau latihan untuk apa? Untuk hidup. Makanya kalau kita pernah mendengar atau menonton, waktu di kandungan itu kan katanya latihan untuk nafas, latihan untuk makan melalui mamahnya. Nah, setelah 9 bulan dilatih di dalam kandungan, kemudian kita dilahirkan di dunia. Dan di dunia ini kita dilatih lagi. Dilatih apa? Dilatih untuk mempersiapkan hidup kita menuju kekekalan. Ya, jangan berpikir manusia mati selesai. Enggak. Akan ada di dunia yang kedua. Ada di hidup yang kedua. Dan hidup itu kekal. Dulu waktu kuliah, Pak Edwin itu pernah bilang, kekal itu, ya, namanya kekal, itu enggak ada titiknya. Terus enggak ada titiknya. Ya, kalau kita di surga, terus enggak ada siang, enggak ada malam, kerjaan kita memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, itu enak. Ya, tetapi kalau kita memilih di neraka, siang nggak tahu, malam nggak tahu, tahunya terus-menerus kesakitan, tahunya terus-menerus menderita, tahunya terus-menerus ada kertak gigi. Apakah itu nggak menyakitkan? Nah, itu Bapak Ibu dimulai dari sekarang. Bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah apa? Latihan. Makanya firman Tuhan katakan latihan jasmani itu terbatas. Tetapi ibadah itu untuk kekekalan. Ya, karena apa? Jasmani kita terbatas. Hidup kita di dunia itu, di sini yang paling tua itu Mbah Kunti, 84 tahun. Ya, itu tapi apakah kita kekal di dunia ini? Enggak. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengisi kehidupan ini ya? Selama latihan itu atau latihan ini, bagaimana kita mengisi kehidupan kita? Apakah kita mengisi hidup kita itu untuk mempersiapkan kehidupan kita nanti dengan mengisi hal-hal yang setia? Saya mau membaca Al-Firman Tuhan kalau sudah tua. Karena di pikiran kita baru tua itu setelah itu meninggal. Bahkan padahal ada yang masih kecil juga meninggal. Kemarin ada anak PPA itu 6 tahun meninggal.
Lalu apakah saya mengisi hidup saya itu dengan nanti kalau saya sudah tua, saya akan melayani Tuhan. Nanti saya sudah tua, saya baru mau berdoa. Nanti kalau saya sudah tua, saya baru mau rajin ke gereja, membaca Alkitab. Kalau sudah tua, saya akan ini. Sudah tua, saya akan itu. Wah, sudah kesempatannya pasti kalau sudah tua semakin terbatas ya. Mbak Kunti cerita kemarin, saya itu sekarang sakit vertigo ya. Kalau diibaratkan gelas, kemarin mbahnya itu lagi minum, gelasnya itu tinggal sepertiga. Nyawa saya itu tinggal sepertiga lagi. Jadi kalau gelasnya miring, pasti airnya goyang dan itu bikin saya pusing. Ini pengertian Mbak Kunti. Ya, artinya apa? Artinya bahwa kadang-kadang kita itu nggak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Yang pasti kita akan mati. Benar nggak? Ya, karena kita ditentukan mati hanya satu kali saja. Setelah itu dihakimi. Nah, selama kita hidup tadi, selama kita hidup ini atau selama kita ada di dunia ini dengan latihan-latihan yang kita miliki, apa yang seharusnya kita latih? Ingat ya, di bumi ini disiapkan untuk kekekalan. Kita disiapkan untuk kekekalan. Nggak tahu 50 tahun, nggak tahu 60 tahun, nggak tahu 70 tahun, atau 84 tahun seperti Mbak Kunti. Kita nggak tahu waktunya. Tetapi sama. Semuanya Allah ingin bahwa hidup kita adalah diciptakan untuk kekekalan. Lalu bagaimana caranya melatih, membangun hidup di dalam kekekalan? Yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana hubungan kita nanti di surga dalam kekekalan itu. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Kesibukan kita, pekerjaan kita, keinginan-keinginan duniawi kita, itu membuat kita kadang-kadang apa? Tidak siap. Ya, tidak siap jika sekarang kita mati. Tidak siap jika sekarang kita tidak bernapas lagi. Karena apa? Banyak hal yang mengalihkan, ya, banyak hal yang mengalihkan kedekatan kita dengan Allah dengan hal-hal duniawi. Ya, karena itu kita di dunia. Nah, bagaimana cara berlatih membangun hubungan dengan Tuhan? Makanya kita perlu melatih ini setiap hari. Apakah saya sudah berhasil? Tidak. Ya, saya juga masih bergumul, saya juga masih berlatih. Kenapa? Karena hidup kita itu adalah latihan terus. Yang pertama, bagaimana caranya berlatih membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan Roh Kudus. Memang kita berdoa, bahkan 5 kali, makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur, bangun tidur, dia. Tetapi apakah semuanya itu kita sudah istilahnya dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus? Nah, ini penting. Karena apa? Doa kita bukan doa yang istilahnya selalu seperti itu. Suatu kali Tristan cerita, yuk Tristan kita berdoa dulu sebelum tidur. Tristannya langsung, Mami kenapa waktu saya berdoa mau tidur kok bilangnya terima kasih untuk makanan ini loh. Padahal mau tidur, karena apa? Ya karena kebiasaan. Tetapi kita perlu membangun, melatih supaya doa kita adalah doa yang sungguh-sungguh kita arahkan kepada Tuhan. Yang kedua, saat membaca firman Tuhan, renungkan dengan hatimu dan engkau akan memahami bagaimana sejatinya firman Allah itu hidup dalam kita. Ya, kita memang punya agenda ya, atau kita punya daftar bacaan Alkitab. Tetapi apakah tujuan kita itu hanya selesai 1 tahun 1 Alkitab, atau kita itu merenungkan firman itu? Kalau pertama, melatih diri kita. Yang pertama adalah apa? Berdoa. Yang kedua, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, carilah kebenaran dan lakukan firman itu dalam segala hal. Jangan mencuri, jangan membunuh. Oh enggak, saya enggak akan lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, gagal berbuat baik adalah dosa. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena kita diingatkan. Hari ini pun kita diingatkan melalui firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11.
bahwa kita diciptakan untuk kekekalan. Nah, jadi kita ingat. Kemudian yang keempat, bagaimana caranya kita melatih hubungan kita dengan Tuhan, yaitu datanglah di hadapan Tuhan dan refleksikan diri sendiri setiap hari. Dan apa? Peliharalah hubungan baikmu dengan Tuhan. Mudah bukan? Tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Kita perlu istilahnya atau menyangkal diri, kalau kata bahasanya Tuhan Yesus ya. Menyangkal diri dengan apa? Ya memang harusnya kita sibuk, harusnya kita melakukan ini itu, harusnya kita aktivitas yang ini itu, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Cara untuk kita melatih hidup kita supaya kita dekat dengan Tuhan yang pertama berdoa. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Yang ketiga, cari kebenaran dan lakukan firman-Nya. Dan yang keempat, datang sendiri di hadapan Tuhan, merefleksikan diri, dan memelihara hubungan itu sendiri dengan Tuhan. Tentu perlu perjuangan, tentu perlu komitmen, tentu perlu apa? Harga yang harus dibayar, waktu, dan hal-hal yang lainnya. Dan satu lagi, bagaimana cara memelihara hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita melatih, membangun hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan beribadah. Ya, dengan beribadah. Seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kita akan baca ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bersama-sama dengan saya yang di rumah maupun yang di gereja. 1 Timotius 4 ayat 8. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jelas sekali ya. Saya nggak perlu memperinci ya karena sudah jelas bahwa karena ya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini di dunia ya, hidup ini di dunia itu bagus maupun hidup yang akan datang. Kalau kita ngomongin hidup yang akan datang itu berarti apa? Hidup kedua ya, hidup kekekalan. Ya, hidup kekekalan. Nah, kembali ya, pilihan kita madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Nah, kita mau pilih yang mana? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Tapi, ya ada tapinya ya. Tetapi ada tapinya ya. Hal-hal yang saya katakan tadi, bagaimana hidup semakin intim dengan Tuhan itu bukan hanya semata-mata karena, oh iya ya saya orang Kristen. Oh iya ya, karena ini perlu buat saya ya. Tetapi hal ini didasari karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita melakukan, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, ya, kemudian kita mencari kebenaran dan melakukannya, lalu kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan, itu semata-mata kita lakukan karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan Yesus, bukan hal-hal yang lain ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 Yohanes pasal 2 ayat 17 saya akan bacakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya, hidup kekal. Pertanyaannya, apakah kita sudah berlatih? Ya, apakah kita sudah berlatih setiap hari? Kalau kita melihat seorang olahragawan, saya baru senang nonton badminton ya, karena sudah lama nggak nonton. Kemarin ada Thomas Cup dan saya melihat. Kemudian saya
melakukan tracing ya, lihat oh apa sih yang mereka lakukan untuk menjadi seorang seorang juara. Ternyata tidak mudah. Latihan yang ketat, latihan yang terus-menerus, bahkan bisa berjam-jam. Istirahat sama latihannya itu banyak latihannya. Suatu kali saya bertanya kepada seorang guru saya, ya Pak, kenapa Bapak itu bisa seperti itu ya? Dia cuma jawabnya dengan mudah, karena saya mengurangi tidur. Wah. Ya, mengurangi tidur apa? Untuk belajar. Mengurangi tidur apa? Untuk apa? Untuk berlatih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini waktu yang baik untuk kita berlatih. Mumpung kita masih bernapas. Mumpung jantung kita masih bekerja. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Ini waktunya kita latihan. Ya, waktunya kita dilatih untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Waktunya kita melatih diri kita untuk bersama dengan Yesus. Apa yang harus kita mulai hari ini? Mungkin sudah lama kita tidak bergereja karena pandemi atau karena banyak hal. Ya, mungkin kita nggak bisa beribadah secara online karena nggak ada kuota atau segala hal. Ya, mungkin kita sudah lama tidak berdoa. Mungkin sudah lama tidak membaca Alkitab dan mungkin ada kemungkinan yang lain. Mari kita akan mulai hari ini. Mari kita akan mulai bersama dengan Tuhan. Karena kita dipersiapkan untuk kekekalan. Ingat kata Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat kedua. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Yesus sudah pergi. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap dengan itu? Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur bahwa kami manusia yang fana ini diciptakan Allah untuk kekekalan. Ini penghormatan yang luar biasa bagi kami. Ini adalah hak istimewa bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh menyambut itu. Biarlah kami boleh memahami itu. Sehingga hidup yang kami hidupi sekarang ini, kami selalu berlatih untuk dekat dengan Engkau. Kami berlatih untuk semakin intens dengan Engkau. Karena Engkau suka, kami dekat Engkau. Karena Engkau suka, kami mengandalkan Engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan merenungkan. Apakah kita mau semakin intim dengan Tuhan? Semakin dekat dengan Tuhan? Bukan karena surga yang kita inginkan, tapi karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Sudahkah kita berlatih? Saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Kalau yang di rumah rindu untuk berdiri, menyatakan bahwa saya mau saat ini mau berlatih Tuhan. Saya mau dekat dengan Engkau. Saya mau dengar-dengaran dengan Engkau. Saya mau mengajak saat ini mengangkat pujian kita. Hanya dekat Allah saja. Aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatan. Hanya Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Aku merasa tenang daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Hanya
dekat Allah saja aku merasa tenang. Aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya gunung batu dan keselamatanku, dia kota bentengku. Aku takkan goyah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja merasa tenang. Aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batu dan keselamatanku, dia kota bentengku. Aku takkan goyah, pada Allah keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, yang angkat diriku dari kegelapan. Dia bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah keselamatan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan kami untuk kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang berdosa ini, tetapi Allah sendiri yang memberikan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Memang bersyukur Tuhan, siapa kami? Kami tidak layak, kami tidak mampu untuk itu Tuhan. Tolong Tuhan, selama kami ada di dunia ini, bila kami selalu berlatih dan untuk dekat dengan Engkau, berlatih untuk intim dengan Engkau, tidak mudah Tuhan, karena kesenangan duniawi yang masih ada dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya, ketika Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami, akan memberikan kemampuan. Mari dengan sungguh-sungguh kita akan angkat pujian kita ini sekali. Oh, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Aku merasa tenang. Aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batu dan keselamatanku, dia kota bentengku. Aku takkan goyah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat
Tuhanku, Dia keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dia yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagiku. Supaya dimanapun Engkau berada, kami berada. Surga kekal yang Tuhan janjikan. Oh, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami mau bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Dan biarlah hari ini kami berlatih untuk dekat dengan Engkau. Kami semakin tergantung kepada Engkau. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita. Shalom Jemaat IBC. Jemaat IBC, tak terasa nih, kita sudah memasuki pertengahan bulan Oktober. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan-bulan Natal dan juga bulan akhir tahun. Nah, berikut ini adalah daftar kegiatan IBC selama bulan Natal. Jika Tuhan mengizinkan, Natal tahun ini akan diadakan secara onsite yang akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Dan dana Natal yang kita butuhkan adalah sebesar 31 juta rupiah. Oleh sebab itu, kami mengundang semua jemaat IBC untuk terlibat aktif dalam pendanaan Natal di tahun ini dengan cara mengikuti gerakan 1000 sehari yang akan dilangsungkan selama bulan Oktober, November, sampai bulan Desember nanti. Setiap dana yang terkumpul dapat saudara masukkan ke dalam kotak persembahan ataupun transfer melalui nomor rekening di bawah ini dengan catatan menambahkan angka 3 pada digit terakhir. Contohnya seperti ini. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jika kita setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Demikian juga dalam hal memberi. Jika kita setia dalam memberi dari hal kecil, maka Tuhan akan menyediakan hal-hal yang lebih besar dan luar biasa. Happy giving and may God's mercy flowing. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih untuk operator dan juga Vini dan Kenjex. Pengumuman sebelumnya ini mengenai kegiatan Natal IBC selama bulan Desember dari HUT sampai penutupan tahun hingga awal tahun, dan kebutuhan untuk dana yang diperlukan sebesar 31 juta. Dan dengan demikian panitia mau menggalang dana dengan cara kita mau mengadakan janji iman gerakan sehari 1000. Sehari 1000 apakah sulit Bapak Ibu Saudara? Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, tapi panitia perancang mencanangkan kita akan mengadakan gerakan sehari 1000 yang akan dikumpulkan selama bulan Oktober sampai akhir Desember, yang nanti silakan Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan ke kantong persembahan ketika sudah terkumpul ya, atau bisa melalui transfer ke nomor rekening gereja yang biasanya tertera ya. Dan bagi Anda yang mau mentransfer, bisa transfer dengan mekanisme berikan nominal angka 3 di akhir digit. Misalnya kalau 100.000 berarti 100.000 di belakangnya dikasih angka 3.
Supaya apa? Supaya memudahkan untuk tim bendahara bagian keuangan untuk mengetahui, oh ini persembahan khusus untuk dana Natal. Ya, jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan gerakan sehari 1000 ini melalui transfer, bisa ditransfer dengan mekanisme menambahkan digit angka 3 pada akhir nominal. 100.000 berarti di belakangnya kasih angka 3 di situ. Ya, itu yang pertama, dan ada beberapa pengumuman yang akan saya tambahkan. Yang pertama, minggu depan ibadah akan diadakan juga secara live streaming, online dan juga onsite. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kurang memungkinkan untuk datang secara onsite, bisa silakan mengikuti secara online, dan juga yang mau datang ke gereja bisa datang dengan protokol kesehatan. Ya. Kemudian pengumuman berikutnya, pelayanan firman minggu depan, ibadah akan dilayani oleh Pendeta Hendy Cipta Mustika. Beliau pendeta senior yang saat ini berdomisili di Sukabumi. Beliau akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua minggu depan secara online, ya. Beliau nanti dari Sukabumi. Kemudian pengumuman berikutnya adalah persekutuan doa pagi. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari hari Senin sampai Sabtu, jam 6 pagi sampai jam 7. Hanya 1 jam kita akan mencari Tuhan bersama-sama secara onsite dan juga online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa datang ke gereja, silakan datang jam 6 sampai jam 7. Kalau yang tidak bisa berhalangan, yang mungkin pagi-pagi sudah cukup sibuk, tapi masih mau ikut doa pagi, silakan. Link Google Meet akan setiap pagi di-share atau dibagikan melalui WA Group. Kemudian IBC juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Ibu Naomi Lestari nanti beberapa hari ke depan, ya, menginjak usia 18 tahun. Kemudian Bapak Simon, Pak Simon, lalu ada Saudari Intan akan juga berulang tahun. Selamat ulang tahun, lagi online. Nanti jangan lupa makan-makan. Demikian informasi yang bisa saya berikan melalui IBC Update pagi ini. Dan kita akan berdoa menutup, yang akan ditutup oleh Ibu Naomi Lestari. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Tuhanmu Memberkatimu. Silakan operator akan menampilkan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah berkat, kuasa, karunia, dan penyertaan Roh Kudus selalu melingkupi kami, menguasai kami, sehingga hidup kami boleh menjadi dampak bagi orang lain. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan apa yang kami lakukan menjadi berhasil. Dan kami beruntung karena Engkau bersama-sama dengan kami.
Berkati Tuhan yang beribadah melalui online di rumah. Berkati yang beribadah melalui onsite di gereja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Selamat pagi, Tuhan berkati. Bless you, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sedang online. Bless you Tante Titin, bless you Om Wawa.